Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang masih ada yang Allah taala berikan kepada kita sampai detik ini dari kita dilahirkan adalah nikmat hidup. Di mana hidup itu termasuk nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Kenapa kita katakan nikmat? Karena itu adalah hidup ini adalah salah satu yang akan sangat kita harapkan untuk diberikan kepada kita ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Di mana dalilnya dalam Al-Quran banyak yang menggambarkan bahwasanya ketika kita diwafatkan, kita nanti akan minta untuk kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu karena kita berharap untuk bisa melakukan lagi sedekah dan melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Sehingga hidup ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang tentunya nikmat ini harus kita gunakan yang pertama untuk melakukan ibadah, dan yang kedua kita memperbanyak untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, nanti pintu taubat itu ditutup ketika terjadi dua hal. Yang pertama, ketika nyawa telah berada di kerongkongan atau kita berada dalam fase sakratul maut. Dan yang kedua, ketika matahari terbit dari sebelah barat atau telah terjadi kiamat. Atau kita istilahkan kiamat kecil dengan kiamat besar. Kiamat kecil kata para ulama adalah wafatnya kita, dan kiamat besar yakni ketika betul-betul kiamat telah terjadi, kiamat besar yakni kiamat yang kita tahu bersama ketika sangkakala telah ditiup. Nah, jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa saya hidup ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salawat ini teman-teman banyak sekali manfaatnya kepada kita. Bagaimanapun bentuk salawat, kalau itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya, kalau kita bersalawat kepada Nabi sebanyak satu kali, maka Allah dan penduduk langit juga akan bersalawat kepada kita. Dan yang dimaksudkan dengan salawatnya Allah kepada kita yakni as-salat atau pujian kepada kita. Di antara yang lain, misal mungkin teman-teman sudah tahu, kalau sudah kita mendengarkan azan, kita dianjurkan untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita dianjurkan untuk bersolawat. Di mana dengan solawat dan juga doa setelah azan yang kita bacakan, maka hal tersebut akan menjadikan kita di antara orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat, yang tentunya syafaatnya diberikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan pernah bosan untuk senantiasa membasahi lidah kita, membasahi lisan kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan kepada beliau menjadi salah satu penyebab kita mendapatkan syafaatnya, menjadi salah satu penyebab nanti kita akan berjumpa dengannya. Dan salah satu kenikmatan terbesar ketika kita masuk ke dalam surga nanti adalah bisa bertemu langsung kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama mungkin Anda mohon maaf sebesar-besarnya karena kita mulai kajiannya itu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Kalau biasanya kita mulai jam 8 pas waktu Indonesia Barat, ini Anda tadi minta untuk diundur sekitar 25 menit atau setengah jam lah, karena kita juga tadi menunggu
teman-teman semua masuk. Kenapa kita tunda? Karena sekarang alhamdulillah anak sekarang di negaranya orang. Jadi waktunya itu agak berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia jam 8 pas, di sini itu jam 4. Dan kalau jam 4 di sini orang masih menunggu waktu sholat. Jadi anak nggak bisa untuk mengisi ketika orang lagi melaksanakan sholat. Karena sholat itu hukumnya fardu ain. Yang fardunya itu adalah kewajiban yang sudah tidak ada lagi kewajiban yang lebih besar darinya. Karena salah satu amalan yang akan dihisab paling pertama nanti di hari kiamat adalah sholatnya orang. Idza sholahat sholahal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya bagus, maka bagus pula amalan lainnya dan sebaliknya. Jadi anak mohon maaf ya, kita mulainya agak lambat. Semoga teman-teman semua bisa ridho atas keterlambatan kita untuk memulai kajian. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan tema yang diberikan kepada anak, yakni membentuk kebiasaan. Dan insya Allah kita sesi materinya nggak terlalu lama, biar kita nggak terlalu larut untuk selesai. Mungkin anak menyampaikan materi ini, nggak apa-apa ya, sekitar 20 menit saja. Jadi mungkin nanti berakhir jam 9:10 lah insya Allah untuk sesi materi, biar teman-teman tidak terlalu larut. Sebenarnya kalau mau 40 menit bisa juga, 1 jam bisa juga, tapi anak nggak mau terlalu larut teman-teman selesai untuk kajian ini. Karena kan apalagi ini jemaahnya luar biasa banyak, sangat banyak. Anak yakin bukan cuma teman-teman yang waktu Indonesia Barat saja, tapi ada yang waktu Indonesia Tengah, bahkan ada yang waktu Indonesia Timur yang sekarang mungkin sudah sekitar jam 10 kayaknya. Jadi kita tidak terlalu lama untuk sesi kajian atau sesi penyampaian. Teman-teman sekalian, teman-teman semua tahu bahwasanya tema kita pada malam hari ini adalah membentuk suatu kebiasaan baik. Di mana tentunya ini adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa alasan kenapa kita harus untuk terbiasa memiliki kebiasaan baik atau melakukan kebiasaan. Insya Allah di sini anak akan sebutkan 5 alasan beserta dengan dalil-dalil untuk menguatkan alasan-alasan tersebut. Jadi insya Allah anak sudah materi ini sudah anak buatkan menjadi bentuknya poin-poin, dan setiap poin insya Allah kita akan sebutkan dalilnya untuk mempermudah bagi teman-teman yang mencatat. Semoga teman-teman mencatat apa yang kita sampaikan, karena diarahkan tadi di awal untuk menyiapkan buku dan juga alat tulis. Kenapa membentuk kebiasaan baik itu termasuk di antara suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim? Alasan yang pertama, karena seorang muslim itu harus terbiasa untuk hidup menjadi manusia yang baik. Apa alasan yang pertama? Karena memang kita sebagai seorang muslim dituntut agar bisa terbiasa hidup menjadi manusia yang baik. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Muslimu man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik, hakikat seorang muslim adalah dia yang mampu menyelamatkan seorang muslim yang lainnya atau muslim yang lainnya dari perbuatan atau keburukan lisan dan juga tangannya.
Jadi dalam hadis ini kita yang dituntut untuk menjadi pribadi yang baik. Kita harus pintar untuk menjaga lisan kita, dan kita harus dituntut untuk bisa menjaga tangan kita untuk tidak mencelakai atau mencela atau mengejek atau merendahkan muslim-muslim yang lainnya. Karena kita ketika telah mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah masuk dalam kategori kita sekarang sedang bersaudara. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu saling bersaudara. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kita harus pandai untuk menjaga lisan kita dan juga tangan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW di sini menggunakan istilah lisan dan juga menggunakan istilah tangan? Kenapa Rasulullah tidak katakan al-muslimu man salima al-muslimuna min kalamihi wa darbihi? Seorang muslim adalah yang mampu menjaga saudaranya dari kalimat-kalimat yang dia lontarkan dan juga dari pukulannya. Kenapa menggunakan lisan dan tangan? Karena lisan itu dan juga tangan cakupannya jauh lebih luas ketimbang sekedar berucap dan juga sekedar untuk memukul saudara kita. Termasuk di antara menjaga lisan adalah kita tidak membentuk lisan kita dengan bentuk yang mencelah saudara kita walaupun kita tidak melontarkan kata-kata. Misal kita julurkan lidah kita keluar dan lain-lain sebagainya. Kenapa menggunakan kalimat yad atau tangan di sini, bukan menggunakan istilah memukul? Karena dengan tangan kita bukan hanya dengan memukul kita bisa mencelakai saudara-saudara kita yang lain. Misalnya kita gunakan tangan kita, apalagi di zaman sekarang, kita gunakan tangan kita untuk mencelah atau merendahkan saudara kita menggunakan ketikan-ketikan yang kita ketik, baik itu di handphone kita atau di perangkat-perangkat yang lain. Makanya teman-teman sekalian, memang kenapa sangat penting bagi kita untuk membiasakan diri untuk melakukan perbuatan baik, karena memang kita dituntut sebagai seorang muslim untuk memiliki kebiasaan untuk hidup menjadi manusia yang baik kepada manusia-manusia yang lain. Itu alasan yang pertama, kenapa kebiasaan baik itu penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi poin yang pertama tadi apa teman-teman? Karena seorang muslim memang dituntut untuk memiliki kehidupan atau terbiasa menjadi suatu pribadi yang senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Dalilnya tadi dari hadis Rasulullah SAW, seorang muslim adalah yang mereka yang mampu menjaga lisan dan juga tangannya untuk mencelakai seorang muslim yang lain. Di mana hadis ini riwayat Bukhari. Hadisnya diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Dan tentunya kalau kita sudah dengar riwayat Bukhari berarti hadisnya sahih atau hadisnya berada di antara peringkat tertinggi dalam hadis. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita harus atau sangat penting bagi kita untuk membiasakan diri untuk hidup menjadi seorang pribadi. Apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua adalah kebiasaan yang baik itu adalah salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah. Jadi kebiasaan yang baik itu, poin yang kedua, adalah alasan kenapa Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kita.
Dalilnya apa? Mungkin teman-teman sama tahu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus di antara kalian kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Di mana hadis ini dari riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga berasal dari atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari meriwayatkan berarti sekali lagi hadis ini hadis yang sahih. Karena memang teman-teman, karena usahakan untuk membawakan materi, kalau Anda menyampaikan dalil, Anda usahakan dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih, biar teman-teman tidak ragu lagi atas apa yang Anda sampaikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, alasan yang kedua, memang itu adalah tujuan Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kita. Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kita semua yang berkaitan dengan kehidupan kita? Dari kita terbangun dari tidur sampai kita nanti kembali tertidur. Bayangkan teman-teman, kurang apa lagi coba agama kita, di mana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita ketika kita bangun itu yang kita lakukan apa, yang kita bacakan apa. Nah, kalau pagi kita lakukan apa, siang kita lakukan apa, sore, malam, sebelum tidur kita baca apa, kita dianjurkan untuk melakukan apa. Jadi kesempurnaan agama Islam itu sudah tidak diragukan lagi. Dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya berkaitan dengan perilaku baik. Semua berkaitan dengan perilaku yang baik. Tidak ada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang itu mengarahkan kepada sesuatu yang negatif. Tidak. Semuanya bisa kita pastikan bahwasanya yang beliau ajarkan kepada kita semua akan mengarahkan kepada kita agar bisa terbiasa untuk melakukan perilaku baik. Nah, makanya teman-teman sekalian, kalau kita beriman kepada Rasulullah SAW, kalau kita mengaku kita adalah pengikutnya Rasulullah SAW, maka mau tidak mau kita harus melakukan apa yang telah dimisikan oleh Rasulullah SAW. Misi Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita sebagai pengikutnya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk berusaha memaksimalkan diri agar akhlak kita menjadi akhlak yang terima atau akhlak yang mulia. Jangan kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, kita senantiasa memperbanyak selawat, tapi tingkah laku kita jauh dari kata akhlakul karim. Itu alasan yang kedua kenapa kehidupan kita harus kita menjadi seorang pribadi yang senantiasa berperilaku baik. Apa alasan yang ketiga? Alasan yang ketiga, kenapa kita harus membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena kebiasaan yang baik itu adalah faktor utama agar iman kita itu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembiasaan untuk melakukan perbuatan baik itu teman-teman adalah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kualitas iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalilnya ini bukan dari hadis, bukan dari ayat, tapi dari perkataan para ulama yang sepakat dengan kalimat al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah
wa yanqusu bil ma'siyah. Apa makna kalimat ini? Iman itu naik dan turun. Nanti dia naik ketika kita melakukan ketaatan, dan nanti dia turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, adakah di antara teman-teman yang tidak memiliki rogbah atau keinginan dalam hatinya untuk kualitas imannya naik? Anda rasa lebih dari 500 teman-teman yang hadir di sini semua sepakat, kita semua menginginkan agar kualitas iman kita naik. Dan kata para ulama, iman itu nanti naik ketika kita melakukan ketaatan. Di mana ketaatan di situ termasuk di dalamnya adalah kita senantiasa membiasakan diri untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena semua perbuatan yang baik, teman-teman, yang itu memang baik menurut syariat, maka semuanya insya Allah akan menjadikan kita atau menjadikan iman kita itu kualitasnya naik di sisi Allah. Nah, jadi memang perbuatan baik itu sangat penting, karena dengan perbuatan baik yang kita lakukan itu menjadi salah satu faktor agar kualitas iman kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak katakan kepada teman-teman, ketika kualitas iman kita naik, maka akan mudah bagi kita untuk mencicipi yang namanya manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan manisnya itu hilang? Ketika iman kita senantiasa turun. Ketika iman kita turun dan kita senantiasa membiarkan diri kita agar iman kita turun, maka yakinlah teman-teman, manisnya ibadah itu akan jauh dalam hati. Kita tidak akan mampu merasakan manisnya iman ketika iman kita senantiasa turun di sisi Allah. Kita sholat ya hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan lain-lain sebagainya. Makanya kenapa kebiasaan baik itu sangat penting bagi kita, karena sekali lagi itu adalah salah satu faktor utama yang meningkatkan atau yang mampu untuk meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan yang keempat? Alasan yang keempat kenapa kebiasaan baik itu sangat penting bagi kita, karena kita tidak akan masuk surga kecuali dengan pahala yang kita dapatkan semasa hidup di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Jadi alasan kita masuk ke dalam surga, teman-teman, yang pertama karena rahmatnya Allah, dan yang kedua disebabkan karena pahala-pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman harus tahu ya, kita masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena amalan yang kita lakukan, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menyebabkan kita bisa mendapatkan rahmat adalah pahala-pahala yang kita dapatkan semasa hidup di dunia. Dan di antara cara untuk mendapatkan pahala adalah kita senantiasa membiasakan diri untuk melakukan perbuatan baik. Dalilnya apa, teman-teman? Dalilnya terletak dalam hadis Rasulullah SAW, di mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surganya Allah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya surga itu mahal. Dan bagaimana cara kita untuk membelinya? Kita bisa membelinya dengan senantiasa
memperkaya diri kita dengan harta yang sangat penting untuk kita miliki sebelum Allah panggil kita menghadap kepada. Harta itu adalah pahala atau kebaikan yang kita kumpulkan selama hidup di dunia. Nah, jadi memang sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya ketika kita membiasakan diri kita melakukan perbuatan baik, maka seakan-akan kita sedang mengumpulkan harta, kita sedang memperkaya diri kita agar nantinya bisa membeli barang dagangannya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Nah, makanya teman-teman sekalian, sekali lagi sangat penting dalam kehidupan seorang muslim untuk membiasakan diri melakukan perbuatan baik, karena dengan cara seperti itu insya Allah kita seakan-akan sedang memperkaya diri kita agar nantinya kita bisa membeli barang dagangan Allah yang disampaikan Rasulullah SAW, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis yang kita sebutkan tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana hadis beliau adalah hadis hasan, atau hadis hasan itu derajatnya di bawahnya sahih. Wahyu sahih, hasan, kemudian dhaif, kemudian maudhu. Di mana hadis ini tentunya bisa kita terima dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan yang terakhir, kenapa kebiasaan baik itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim? Karena perbuatan baik yang senantiasa kita biasakan dalam diri kita itu menjadi salah satu kunci kita bisa meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Menjadi kunci hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, kalau ini yang terakhir kita ambilnya dalil dari Al-Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amalan saleh, barang siapa yang senantiasa membiasakan dirinya untuk melakukan perbuatan kebaikan, baik itu dia laki-laki maupun perempuan, dan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjanjikan, akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, di mana para ulama menafsirkan ayat ini, kehidupan yang baik di sini include di dalamnya kehidupan di dunia dan juga akhir. Makanya teman-teman sekalian, ini janjinya yang disampaikan atau yang difirmankan dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya kalau kita punya kebiasaan yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan kita beriman kepada Allah, maka Allah janjikan kepada kita kehidupan yang bahagia di dunia dan tentunya di kebahagiaan di hari akhir. Dan Allah tidak pernah sama sekali menyalahi janji yang diberikan kepada seorang hamba. Makanya teman-teman, kunci yang kelima ini mungkin bisa menjadi kesimpulan, atau alasan yang kelima ini bisa menjadi kesimpulan dari 4 poin yang sebelumnya kita sampaikan tadi. Bahwasanya kebiasaan yang baik ini adalah alasan atau kunci agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhir. Jadi itu 5 alasan kenapa kehidupan yang kita harus memiliki kebiasaan untuk melakukan perbuatan baik. Semoga teman-teman bisa semua memahaminya dan bisa tentunya untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena waktu telah sampai pada waktu yang telah kita tentukan tadi, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan ke
ummah. Barakallah. Terima kasih banyak kepada Kak Ibnu Sabil yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya akan buka ke sesi Q&A. Mungkin kita batasi 100 pertanyaan aja. Kepada Kak Ibnu gimana 100 pertanyaan? Maybe? Canda ya. Mungkin just only 3 questions, 3 pertanyaan aja. Oke, teman-teman semuanya kita akan masuk kepada sesi Q&A. Silakan untuk bertanya di kolom komentar. Uma Lea mau nanya Uma. Oke, boleh Tafadil. Lea dulu ya Uma. Sen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Karena bukan Ustaz ya, jangan panggil Ustaz. Iya nggak apa-apa dipanggil Ustadz aja. Jangan. Karena dalam kategori yang belum layak. Nanti lah kalau kesalahan Ustaz Adi Jaya, Somad, baru bisa panggil. Tapi kalau sekarang Ustadz, Kak Afan mau nanya. Gimana caranya kita membiasakan diri untuk mengubah diri yang lebih baik sementara circle kita nggak mendukung? Makasih, Akhi. gimana Anda langsung jawab? Boleh nanti subuh Ustaz. Kak Ibnu. Tafadil langsung saja. Bagaimana cara kita mengubah diri agar menjadi lebih baik, padahal circle-nya tidak mendukung. Simple teman-teman. Kenapa kita tetap berada di dalam circle tersebut yang kita tahu kalau kita di circle tersebut akan menyulitkan bagi kita untuk mengubah diri yang lebih baik. Kenapa kita sibuk dengan circle yang toksik dan kita tidak mencari circle yang lain? Karena katakan kepada teman-teman, jadi baik kita punya satu pesan yang itu yang akan membantu kita untuk mengubah pribadi kita menjadi lebih baik ketimbang kita punya 100 orang yang mereka tidak ada bantuannya berikan kepada kita untuk bisa kita mengubah diri kita lebih baik. Kita punya satu teman yang cerewetnya minta ampun, tapi dia cerewet karena menegur kita ketika melakukan kesalahan, ketimbang kita punya 100 teman yang diam ketika kita melakukan kesalahan. Sehingga ada pepatah Arab yang mengatakan, sodiquka man sodaqoka wala man sodaqoka. Hakikat seorang teman itu adalah yang memperbaiki kesalahan, bukan yang membenarkan semua apa yang kau lakukan. Ketika kau melakukan A, padahal itu salah, dia katakan benar. Kita lakukan B, padahal itu salah, dia katakan benar. Dan seterusnya. Makanya, solusi yang terbaik adalah meninggalkan stakeholders. Dan mencari teman-teman yang soleh dan soleh. Ana rasa, insya Allah, member-member TPOH, insya Allah Ana doakan semuanya soleh dan soleha. Jadi silakan cari teman-teman yang ada di majelis ini atau komunitas ini. Salah satu tujuan diadakan komunitas hijrah seperti ini teman-teman kan sekedar kita menikmati apa yang disampaikan oleh pemateri atau kita bisa mengenal pemateri, tapi dengan adanya komunitas seperti ini menjadi wadah bagi kita untuk mencari saudara yang sejalan dengan kita, yakni sama-sama menginginkan untuk mengubah pribadi menjadi lebih baik. Makanya solusinya dari anak satu, tinggalkan circle tersebut kalau memang kita rasa kita tidak bisa meningkatkan iman kita kalau kita berada dalam circle tersebut.
Wallahu ta'ala. Karena kata Ana juga sebutkan dalilnya ya. Karena dalilnya juga Rasulullah SAW sampaikan almarhum ada di khalil. Terkadang manusia itu bergantung atau tergantung kepada agama saudaranya. Walaupun ini tidak secara mutlak, hanya saja kata Rasulullah SAW, hadis ini para ulama menafsirkan bahwasanya salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kebiasaan kita adalah saudara-saudara atau circle-circle yang kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ibu Sabil yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Semoga terjawab. Dan kita akan beralih kepada pertanyaan yang kedua dari Cut Mutia Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah dalam sebuah pendirian untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya? Kepada Kak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhil masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sering sampaikan bagaimana cara terbaik untuk bisa kita istiqomah, maka kita amalkan sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa ikhwan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi kita itu konsisten untuk melakukannya. Jadi cara untuk istiqomah itu sebenarnya banyak caranya, teman. Tapi di antara cara yang Ana sarankan kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang ingin hijrah, yang ingin istiqomah, mungkin bisa didengarkan dengan baik, dengan seksama. Ketika kita ingin istiqomah, kita memulainya dengan amalan-amalan yang ringan. Kita mulai dengan yang wajib-wajib ini. Setelah kita mampu merasa dengan diri kita itu sudah bisa menjaga amalan wajib tersebut, baru kita mulai untuk menambah dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Karena kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, tapi kita konsisten untuk melakukannya. Jadi tidak dipersyaratkan kalau amalan kita ingin dicintai oleh Allah harus banyak dan kita harus konsisten. Tidak. Kita lakukan yang wajib, kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, walaupun sedikit, tapi kita konsisten untuk melakukannya, maka itu akan menjadikan amalan yang kita lakukan termasuk di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman, sekali lagi kalau kita mau istiqomah, mulainya pelan-pelan dulu. Tapi pelan-pelan yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang sifatnya sunnah ya. Kalau yang wajib tidak boleh pelan-pelan. Tadi kata Kak itu harus pelan-pelan, berarti anak kan kemarin sholat wajibnya cuma sholat maghrib. Jadi besok insya Allah anak laksanakan 3 kali, subuh, maghrib, isya. Nantilah kalau anak istiqomah baru anak bisa laksanakan 5 kali dan tidak. Kalau perkara wajib itu ya wajib, tidak boleh kita pelan-pelan melakukannya. Kita harus memang penuh untuk melakukannya, untuk mengamalkannya. Tapi amalan-amalan sunnah itu kita mulainya sedikit. Misalnya sholat sunnah duha hari ini atau besok, insya Allah anak akan berazam, mempunyai keinginan kuat untuk memulai sholat duha dimulai besok. Tapi sholat duhanya karena kata Kak Ibnu sedikit-sedikit 2 rakaat saja dulu. Besok insya Allah anak akan usahakan untuk melakukan sholat rawatib qobliyah dengan ba'diyah. Mungkin sholat rawatib qobliyah subuh saja dulu 2. Nah, kita mulainya secara bertahap kalau amalan tersebut yang sifatnya sunnah. Dan anak sarankan kepada teman-teman, anak dinasihati oleh Syekh Ana yang sekarang berada di Indonesia karena telah menyelesaikan pendidikannya di sini sampai S3. Sekarang beliau di Indonesia di Tiba Ar-Royah, kalau teman-teman tahu di Sukabumi. Sekarang beliau di sana.
namanya Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau katakan, loh, antum tidak ada gunanya memasang target kalau antum tidak tulis. Antum punya target tapi antum tidak tulis, tidak ada gunanya. Beliau sarankan kepada anak, kalau punya target itu, akan tulis. Dan ini anak nasihatkan kepada teman-teman juga, kalau kita memang sudah berazam dalam diri untuk bisa istiqomah, melakukan amalan-amalan, tulis amalan-amalan tersebut di kertas dan usahakan kertas tersebut kita pajang di tempat-tempat yang memudahkan bagi kita untuk mengingatnya. Sebelum tidur kita lihat target anak besok ini itu, melaksanakan sholat ini, melaksanakan sholat itu. Nah, sebelum tidur dia juga, oh tadi anak lakukan ini, checklist. Anak laksanakan ini, checklist. Oh ini anak belum laksanakan, insya Allah anak ganti di esok. Seperti itu cara agar kita bisa memudahkan diri untuk istiqomah. Semoga teman-teman bisa amalkan ya. Jangan sampai anak udah berkuar-kuar ini ngomong, udah berbesar-besar mulutnya, tapi teman-teman belum melaksanakan. Insya Allah teman-teman setelah ini bisa melaksanakan kebaikan. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih banyak kepada kami Musabil yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Semoga terjawab. Dan kita akan beralih kepada satu pertanyaan lagi dari para peserta, yaitu dari Siti Sumiati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Bagaimana cara untuk memperbanyak kebiasaan baik? Karena kebiasaan hal baik itu susah ketika iman sedang naik turun. Kepada Kak Ibnu atau Faidal? Ya, mungkin pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jawaban yang kita sampaikan tadi untuk pertanyaan kedua ya. Nah kemudian kita perlu koreksi juga pertanyaannya. Kadang-kadang kebiasaan baik sulit kita lakukan ketika iman lagi naik turun. Bukan ketika iman naik turun, ketika iman turun. Karena kalau ketika iman naik ya itu mudah bagi kita untuk melakukan. Jadi seperti itu ya. Nah tambahan mungkin sedikit. Kalau iman kita lagi turun teman-teman, usahakan jangan terlalu berlama-lama dalam kesalahan tersebut. Kita lagi melakukan kemaksiatan, iman kita turun. Jangan terlalu menikmati kemaksiatan tersebut. Usahakan cepat-cepat kita keluar dari ikatan kemaksiatan tersebut dan kita taubat kepada Allah dan kita perbanyak amalan. Dengan cara seperti itu, iman kita yang lagi turun, itu akan mudah untuk kembali. Jadi bagi teman-teman yang punya pacar, punya pasangan, tapi belum halal, jangan harap imannya bakalan pasti bakalan. Pasti tidak akan pernah menikmati yang namanya manisnya ibadah. Manisnya sholat tidak akan pernah dosa. Makanya kalau ada pacarnya, mulai besok silahkan dihubungi dan katakan afwan, nah mau berubah menjadi ibadah yang lebih baik. Insya Allah kalau memang takdir, nanti Allah bakalan pertemukan kita dalam versi yang terbaik antara versimu dan versi. Dan insya Allah akan pertemukan di tempat dan waktu yang putuskan, hilangkan hubungan dan taubat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan kebaikan, insya Allah itu akan untuk melakukan amalan-amalan yang besar. Allah Ta'ala. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Barakallahu fiik. Tujuan kita ceramah juga biar menyinggung ya. Teman-teman bisa lah kita bantu untuk merubah pribadinya kita menjadi jauh. Allah Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang.
Baik, terima kasih banyak kepada Kak Nasabil yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Semoga terjawab. Nah, teman-teman semuanya berbicara mengenai berbuat baik menjadi kebiasaan, di mana saya pernah membaca dalam sebuah artikel, di mana Nabi Muhammad SAW berpesan tentang pentingnya berbuat baik dan menjangkal perbuatan buruk untuk segala keuntungan, baik hanya bagi dirinya, melainkan juga untuk keseluruhan umat. Mohon izin ya, Kak Ibnu, karena saya tadi sempat ini juga pernah baca juga lebih beberapa bulan yang lalu, di mana namun demikian kebiasaan manusia yang selalu bergulat dengan godaan dinilai sulit untuk konsisten dalam hal tersebut. Nah, teman-teman semuanya mungkin tadi Kak Ibnu Sabil menjelaskan begitu banyak ya, teman-teman harus selalu konsisten dalam berbuat kebaikan, karena dalam Islam berbuat baik diakui adalah sebagai tindakan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Terkait hal tersebut, Al-Qur'an juga menegaskan adanya imbalan yang besar bagi siapapun yang tulus melakukan kebaikan. Di mana salah satu contohnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 40 ya Ustaz. Maybe right or not? Terdapat dalam Quran surah di ayat yang 40, ya nggak salah kalau saya dengar banyak seperti itu. Gimana kepada Ustadz Sabil? Mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Ya, silakan dibaca dulu. Kita nggak tahu itu ayat 40 beneran apa enggak, tahu nggak baca. Iya, pernah saya baca seperti itu Ustadz. Maybe just all, karena takut juga ada jelaskan salah juga karena tadi menyinggung dulu terkait kebaikan, jadi saya ini dikit aja. Oke, teman-teman semuanya, mungkin just all ya. Saya nggak berani ini karena ada guru kita di sini, takut juga saya salah menyebutkan tafsir Quran. Oke, teman-teman semuanya, kita akan masuk kepada sesi kita yang keempat, yaitu sesi doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Kak Ibnu Sabil. Kepada Kak Ibnu, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhil masykur. Ya, sebelum kita berdoa biasanya kan kalau setelah doa tuh udah banyak yang keluar. Karena minta kepada teman-teman untuk tidak keluar dulu. Insya Allah. Jadi anak sekarang di Masjid Nabawi. Jadi insya Allah setelah kita doa atau setelah kita tutup nanti, mungkin kita bisa lah refresh sedikit, kita jalan-jalan keliling sedikit di Masjid Nabawi dengan memperlihatkan bagaimana suasana Masjid Nabawi ya. Masjid nomor 2-nya di antara anjuran kita ketika kita berdoa, teman-teman, bagi teman-teman yang lagi rebahan, lagi makan, semuanya mungkin bisa duduk dulu, kita angkat tangan kita masing-masing untuk berdoa, di mana angkat tangan itu termasuk di antara adab doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik itu kita yang membaca atau orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan syakirin dan na'imin dan yuafi ni'amak nabiyati mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله بالفضل وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.